Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian materi lanjutan dari sistem imun adaptif atau spesifik. Kalau minggu lalu Ibu sudah memberikan materi tentang cell mediated immunity atau imunitas yang diperantarai oleh sel. Dalam hal ini, bagaimana kajian tentang sel T. Hal ini Ibu akan melanjutkan sistem imun adaptif yang khususnya adalah antibody mediated immunity atau humoral mediated immunity atau imunitas yang diperantarai oleh humoral, dalam hal ini berupa protein antibody. Oke, uh, di sini Ibu akan menggabungkan materi antigen dan antibody. Karena apa? Karena akan ada hubungan antara antigen dan antibody tersebut, di mana antibody itu juga menangkap antigennya sehingga membentuk namanya kompleks antigen dan antibody. Contoh nyata mungkin yang kita bisa lihat antara kompleks antigen dan antibody adalah dalam beberapa kit-kit imunodiagnostik yang biasa kalian lihat. Kalau misalnya ada sekarang ini maraknya COVID-19, kita biasa mendengar rapid test, itu artinya adalah gen dari antibodi monoklonal yang akan dibuat dalam satu stick kit test, yang kemudian dia akan bisa membaca di dalamnya itu berupa antibodi monoklonal yang akan kemudian membaca serum dari suspek, yang akan, jika misalnya suspek tadi serum darahnya itu kemudian mengandung antibodi IgM, artinya dia akan menghasilkan aglutinasi atau penggumpalan. Contoh yang paling konkret mungkin yang paling gampang kalian ingat baru-baru ini waktu kalian praktikum di ganda golongan darah, itu kalian bisa melihat contoh jelas di situ reaksi antara antigen dari antigen genotip darahnya, kemudian jika darah tersebut tadi golongan type misalnya A tadi, dia akan menghasilkan antibodi anti B, dan sebaliknya kalau antigen B artinya dia memiliki antibodi agglutinin anti B anti A, ya. Jadi mana kita bisa melihat reaksi antara antigen dan antibodi itu dengan dalam bentuk agglutinasi. Di sini panjang lebar Ibu akan menjelaskan bagaimana awal-awalnya terbentuk antibodi tersebut dari mana. Sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu pada saat dari sel asal itu yang disebut stem cell. Di situ adalah sumsum tulang. Di situ merupakan asal mulanya sel-sel limfosit, bisa limfosit sel T dan kemudian limfosit sel B. Tapi kemudian dalam perjalanannya begitu dia meninggalkan sumsum tulang, ya, artinya dia akan berubah fungsi, itu namanya dia akan berdiferensiasi. Jadi berbeda tempat dia akan mengadakan perbedaan fungsi dan kemudian beda struktur. Jadi bisa dilihat kalau kita sudah tahu bahwa organ pada sistem imun itu dibedakan atas primer dan sekunder, atau hal ini adalah generatif, kemudian perifer. Jadi ini primer dan sekunder. Kita tahu ini masih dia berada di sumsum tulang, dan kemudian timus sudah mulai meninggalkan sumsum tulang menuju timus, ya. Dan kemudian setelah tahapannya di sini dia akan berubah menjadi mature B limfosit. Nanti kalau kalian membaca literatur ada namanya naif. Nah, ini di sini statusnya dia naif, artinya dia belum berinteraksi dengan antigen. Dia masih dalam posisi pasif di sini, tapi dia sudah matang. Tapi kemudian dia akan sudah dialirkan ke sirkulasi jaringan darah, dan dia seperti juga sudah menunggu dengan sigap antigen mana yang akan sesuai dengan reseptornya.
ya. Jadi kemudian kalau dia sudah pada tahap ini, dia bisa juga masuk ke organ sekunder atau peripheral lymphoid organ, bisa bisa masuk ke nodus limpa. Di video paling pertama Ibu sampaikan dulu, begitu antigen masuk melalui jaringan epidermis, kemudian bawah apa namanya, lebih di bawahnya lagi masuk endotelial, kemudian darah ya, kemudian endotelial, kemudian ke nodus limfa, bisa juga kemudian ada yang paling banyak bisa didapatkan antibodi itu bisa didapatkan juga di limfa, kemudian mukosa, jaringan-jaringan mukosa, dan kemudian jaringan limfoid, dan kemudian dia akan selalu apa namanya, diresirkulasi, dikembalikan ke darah. Jadi kalau saya mengingatkan kembali, ini tugas yang kemarin kalian yang di-upload ke Classroom. Di situ adalah grafik dari adaptive immunity. Jadi kalau kalian melihat seperti ini, kalian tidak akan menemukan ada makrofag di situ atau ada APC di situ, karena ini akan melibatkan sel-sel adaptif. Nah, kalian bisa lihat di sini, mungkin kalian kemarin itu agak bingung kenapa tiba-tiba di sini ada sel B, padahal sudah ada pengantar bahwa sel B itu akan aktif bila sel T itu lebih duluan aktif, bahwasanya sel T helper yang kemudian akan mengaktifkan sel B. Nah, kemudian di sini yang harus kalian ketahui bahwa pada saat apa namanya, sekresi antibodi tadi itu, sekresi antibodi itu memang dihasilkan setelah sel B ini aktif, dari naif kemudian menjadi aktif, menjadi sel efektor, namanya sel efektor. Kemudian dia akan berpolimerisasi menjadi namanya sel plasma, dan kemudian dia akan mensekresikan antibodi. Tetapi pada saat itu juga, pada saat dia masih di sel asal tadi, setelah dia di sini, dia sebenarnya sudah siap dengan adanya reseptor imunoglobinnya. Jadi ini sudah ada reseptor yang kemudian dia sudah menuju ke sirkulasi darah, yang kemudian akan menunggu antigen tanpa ada aktivasi dari sel T dulu. Jadi karena adanya reseptor yang kesesuaian dengan ada antigen ini, ya. Selain itu pun kita bisa lihat bahwa setelah tadi mikroba tadi akan diterima oleh siapa yang mempresentasikannya, dia akan dipresentasikan oleh makrofag atau antigen presenting cell. Ini adalah makanya adalah kerjasama dari innate atau non spesifik. Ini makrofag berarti komponen dari sel fagosit, ya, ingat ini adalah komponen dari innate atau non spesifik, yang kemudian akan berfungsi sebagai APC atau antigen processing cell, presenting cell, atau sel yang mengantarkan antigen. Jadi dia menerima antigennya, dia mengengulf, akan menelan langsung antigen tersebut. Kemudian di situ kita bisa melihat dia akan dipresentasikan oleh MHC. MHC itu apa? MHC itu macam protein juga yang namanya multi histocompatibility complex, yang akan kemudian, karena sel T helper ini tidak akan bisa aktif kalau misalnya tidak akan langsung menerima antigen ini bila tidak diantar oleh MHC. Karena kita tahu ini adalah kompleks yang di minggu lalu juga Ibu sampaikan, komponen-komponen yang dibutuhkan pada saat aktivasi sel T itu apa? Perlunya ada MHC, ada APC, kemudian ada sel T reseptor, dan kemudian ada tambahannya berupa kostimulator, yang kemudian dengan setelah terjembataninya ini antara APC dan kemudian MHC, ya, kita sudah menganggap MHC, kalau sudah ada MHC, kompleks MHC dengan antigen dengan sel T ini, itu kemudian dia akan kemudian berubah menjadi sel efektor. Awalnya sel naif, kemudian terpajan dengan antigen, kemudian dia akan menjadi efektor atau aktif. Nah, setelah dia aktif, sel T helper 1 yang ini aktif, kemudian akan memanggil sel T sitotoksik, kemudian sel T helper 2 akan mengaktifkan sel B untuk segera menghasilkan sel plasma, yaitu berupa antibodi yang disekresikan, ya. Nah, kita kasih pengantar dulu.
Antigen yang bisa dikenal antibodi adalah molekul biologik apa saja. Jadi antigen apa saja yang bisa dikenali antibodi itu jadi berupa molekul biologik apa saja. Di sini kita bisa melihat nanti perbedaannya antara antigen karena antigen itu sel T itu tidak semua dia bisa mengenalinya. Dia hanya bisa mengenali dalam bentuk peptida. Beda dengan antibodi, dia bisa mengenal molekul biologik apa saja. Itu bisa berupa sugar, gula atau lemak, kemudian autokoid dan hormon. Pertama molekul seperti karbohidrat, fosfolipid, asam nukleik dan protein. Kemudian walau semua antigen dapat dikenali oleh sel B, tetapi tidak semua antigen dapat memicu respons sel B yang bisa disebut imunogen. Hapten, ada istilah hapten. Ini hapten adalah bagian kecil dari antigen yang dapat memicu respon imun jika bergandengan dengan protein atau carrier. Nanti kita bisa lihat apa itu bagian-bagian dari antigen. Kemudian antibodi hanya mengikat satu porsi dari antigen, yaitu epitopnya atau antigenik determinan. Nah, keberadaan epitop yang multiple disebut polivalensi atau multivalensi. Saya mau perlihatkan dulu yang mana tadi disebut epitop ya, dan epitop dan determinan. Nah, ada di sebelah sini ya. Ini dia. Nah, yang dimana tadi dimaksud kalau ini ibaratnya adalah antigen, di sini adalah ada bagian epitopnya, antigen determinannya ya, yang kemudian akan dikenali oleh reseptor dari antibodi. Jadi ujung FAC dari antibodi ini akan sama juga lagi dengan reseptor dengan ligan ya. Jadi dia akan menempeli bagian epitop dari antigen tersebut yang sesuai dengan ujung reseptornya. Nah, seperti ini bisa dilihat juga modelnya akan seperti ini. Ini adalah bagian-bagian determinan dari antigen ya. Yang dimana dikatakan hepten itu tidak ada di sini karena dia walaupun tadi itu tapi dia tidak selamanya dia bisa menimbulkan respon imunologi. Kita kembali lagi ke slide ke depan. Nah, antigen dan antibodi ya. Antigen, kita bahas dulu antigennya. Nah, jadi antigen itu berupa molekul yang dapat berikatan dengan antibodi, tetapi dalam hal ini ada yang bersifat imunogen dan ada juga yang tidak. Jadi tidak selamanya antigen tadi itu menimbulkan respon imun. Jadi mana dikatakan imunogen atau respon imun adalah apabila sel T-nya aktif, sel B-nya aktif, itu namanya dia akan bersifat imunogen. Kalau misalnya bisa saja ya di permukaan kita ini baik itu partikel debu itu juga bisa dianggap sebagai bahan asing atau antigen dan antibodi bisa juga segera mengenali dalam hal apa kalau kita tahu ada respon alergi terhadap debu ya, jadi ada kemudian antibodi yang namanya AGA yang akan kemudian langsung memberikan respon bersin akan melepaskan histamin, tapi tidak selamanya dia langsung mengaktifkan sel T. Jadi karena secara otomatis saja ada reseptor yang sesuai dengan jenis antigen tadi, misalnya debu atau serbuk sari dari bunga kan ada yang alergi seperti itu. Nah, kemudian antigen yang imunogen yaitu adalah molekul yang secara spesifik dapat dikenali oleh sistem imun adaptif. Yang seperti tadi disampaikan ya bahwa dia dikatakan imunogen akan apabila dia mengaktifkan sistem imun adaptif ini sel B atau sel T atau keduanya sehingga memicu respon imun. Nah, bagian-bagian dari antigen di awal tadi di gambar sebelumnya yang diperlihatkan bahwa ada yang dikatakan bagian epitop, yaitu disebut determinan antigen, yaitu imunogen yang dominan memicu respon imun. Jadi bagian antigen tadi itu yang kemudian akan memicu respon imun.
Kemudian ada juga bagian hapten, jadi yang merupakan molekul organik kecil yang tidak bersifat imunogenik, tetapi dapat memicu produksi antibodi yang bereaksi kuat atau spesifik terhadap molekul organik tersebut jika digandingkan ke karier protein. Contohnya saja hapten ini biasa dilihat kalau pada pembuatan vaksin ya. Jadi vaksin itu kan sebenarnya memasukkan jenis kuman ya, jenis mikroorganisme ke dalam tubuh. Tapi kadang-kala kemudian tubuh tadi itu bagian dari antigen yang dibuat vaksin tadi itu berupa heptan yang kemudian bisa jadi tidak akan dikenali oleh respon imun. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bisa menambahkan ajuvan protein yang bisa kemudian akan menimbulkan respon imun. Contoh-contoh lain, kalau misalnya obat-obatan, ya bagaimana pembuatan obat itu bisa kemudian bisa dikenali oleh tubuh sehingga menimbulkan respon, ya. Jadi ditambahkan carrier. Saya mau memperlihatkan di sini, ya. Ini adalah bagaimana tadi yang dikatakan heptan ya. Kalian bisa lihat di sini ini antibodi yang disebut dia memiliki reseptor ya yang sudah ya begitu dia dibentuk di sel sumsum tulang dia akan kemudian sudah lengkap dengan reseptornya yang kemudian bisa menangkap antigen berupa karbohidrat tadi. Dia kemudian akan masuk ke dalam membran sel, kemudian ini MHC ya. Masih ingat ya? Nah, pada saat di sini dia belum bisa langsung terpapar tadi dengan sel T. Nah, oleh karena itu jika karbo tadi itu dilekatkan ditempeli dengan molekul protein khususnya. Nah, misalnya seperti ini karbohidrat tadi ditambahkan protein toksoid. Kemudian akan lebih mengaktifkan degradasi dari protein ini akan menghasilkan peptida yang akan mengikat MHC. Ini MHC ya, MHC kemudian akan mengikat tadi peptidanya. Karena kita tahu bahwa sel T ini hanya bisa mengenali bagian peptida saja, beda dengan antibodi tadi. Ya, jadi kemudian aktif MHC dengan sel T. Ya, kembali. Ya, seperti itu. Kemudian setelah tadi sel T tadi itu aktif, dia akan melepaskan interleukin untuk segera membentuk sel plasma dan mensekresikan antibodi. Ini sudah berupa antibodi yang sudah langsung bisa menangkap antigen yang utuh tadi. Ya. Ya. Dalam hal yang tadi itu ya, jadi kalau tadi kita di awal Ibu sudah sampaikan bahwa sel B itu dia bisa mengenali antigen jenis apapun, gula, peptida, karbohidrat sampai makromolekul dia bisa kenali, cuman ada kala yang kekurangannya adalah sel T, jadi sel T itu tidak bisa mengenali. Dengan adanya tambahan carrier protein, dia kemudian bisa mendegradasi sampai dia menjadi peptida, sehingga sel T yang datang ini akan kemudian bisa beraktif. Ya, ini adalah komponen-komponen aktifnya sel T, kostimulator, MHC, dan kemudian dia akan melepaskan interleukin yang kemudian akan mengaktifkan sel plasma dan mensekresikan antibodi. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke slide. Nah ya, kita bisa melihat di sini contohnya saja kalau misalnya dia berupa haptennya tadi berupa molekul organik ya yang ada dari binatang, dia akan tidak menimbulkan imunogenik, tidak akan terbentuk antibodi terhadap molekul organik tersebut. Kemudian kalau dia berupa heptan tapi kemudian ditambahkan dengan protein carrier, dia baru bisa menimbulkan imunogenik ya. Ya, kalau ini adalah tambahan saja dari materinya bahwa sahnya antigen tadi itu mikroorganisme tadi itu mempunyai
satu kemampuan yaitu untuk mengelabui sistem imun kita, yaitu dengan mengadakan selalu antigen drift dan antigen shift. Nah, hal ini pula yang kemudian bisa kita lihat kejadian COVID-19 yang kemudian awalnya masih berupa berstatus epidemi, kemudian dia menjadi pandemik, itu karena saja bahwa setelah dia mengubah terjadi perubahan yang sangat besar terhadap reseptornya. Kemudian dia akan membentuk subtipe baru atau subkelas yang baru, dan kemudian dia akan mengubah banyak segmen gen pada antigennya, permukaan antigen tersebut, sampai kemudian sistem imun itu akan memulai lagi dari nol begitu terpapar dengan jenis antigen tersebut, ya. Nah, kita bisa melihat ini bagaimana H3N2 ya, virus influenza yang kemudian akan digantikan oleh virus H2N2 karena kejadian antigen shift tadi. Saya mau memperlihatkan yang mana dikatakan antigen yang mana disebut antigen drift tadi ya. Ya. Antigen drift. Patogen seperti virus influenza ini memiliki reseptor ya. Ini reseptor dari antigen, antibodi terhadap reseptor ini akan mencegah virus dari mengikat ya, ini antibodi. Tapi kadang-kala karena kejadiannya tadi itu dia kemudian tidak akan bisa dikenali. Mutasi pada virus yang akan mengubah reseptor akan mencegah ikatan antibodi tadi ya. Dia mengubah mutasinya sampai kemudian reseptornya tidak bisa lagi dikenali oleh antibodi. Ya. Itu namanya antigen drift. Ya. Kita bisa lihat lagi contoh lainnya. Virus influenza, antibodi terhadap reseptor ini akan mencegah ya. Kita kan tahu bahwa jika sebenarnya dia bersesuaian dengan reseptor antibodi, dia bisa langsung masuk dengan sel T ya. Nah, tetapi karena tadi dia tidak bisa, kemudian dia pintar, dia bisa mengelabui dengan cara mengubah susunan nukleotidanya sampai kemudian akan mengubah reseptor dan sampai bisa sesuai dengan reseptor antibodi tersebut sampai dia bisa masuk ya. Kita kembali lagi ke depan. Ya. Jadi itu bisa dilihat. Jadi kalau misalnya dia cuma melakukan perubahan yang kecil, jadi cuma akan mengubah sedikit subkelasnya, tidak sampai berubah menjadi kelas baru ya. Nah, bisa dilihat di sini mutasinya pun cuma berupa mutasi titik ya, kemudian hanya terjadi pada subtipe A dan B, dan kemudian kejadiannya hanya bisa menyebabkan epidemik. Ya, contohnya saja ini terus influenza H3N2 kemudian akan digantikan oleh namanya virus Panama H3N2. Itu terjadi pada tahun 2003 dan 2004. Nah, antibody binding of antigen ya, kita bisa melihat di sini
spesial arrangement dari epitope itu berbeda dalam satu antigen, bisa mempengaruhi cara antibodi meningkatnya. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana. Jadi di sini satu antigen dengan lainnya itu tidak akan saling mengganggu, karena satu antibodi itu memang khusus untuk satu jenis antigen ya, atau saling mengganggu dalam berkaitan dengan antibodi. Nah, bisa melihat kalau misalnya dia bisa punya peregangan, dia bisa meregang. Kalau misalnya jarak antara satu sel dengan sel lainnya itu cukup jauh, dia bisa membentang seperti namanya Whiteley space ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan permukaan dari determinan ya. Ini antigennya. Nah, kalau dia seperti ini dekat, dia lebih fleksibel lagi. Jadi kalau dia jarak antar selnya tadi permukaan determinan ini dekat, ya fleksibilitasnya juga tidak terlalu renggang. Nah, kalian bisa melihat di sini di depan tadi kalau dikatakan polyvalent dengan monovalent, bagaimana interaksi yang terjadi. Tentu saja di sini nanti kalian bisa melihat apa jenis-jenis antibodi tadi. Jadi kalau ini antigen ya, kalau misalnya kan tadi saya sampaikan bahwa satu antibodi akan mengikat satu antigen. Jadi paling enak memang kalau misalnya dia berupa polyvalent atau banyak tangan-tangannya, yaitu berupa antibodi IgM, AgM, immunoglobulin M, karena dia pentamer, dia punya 5 tangan yang jadi interaksinya itu pun dikatakan polyvalent dan kemudian interaksinya sangat tinggi. Jadi respon antigen dan antibodinya tadi itu sangat tinggi interaksinya. Nah, kita bisa melihat bahwa perubahan dari struktur antibodi selama respon imun humoral tadi itu dia akan selalu mengubah atau namanya switch antibody switch ya. Jadi dia akan mengubah bisa melihat di sini ini adalah region transmembrannya, dia akan juga mengubah transmembrannya. Jadi kalau dia terjadi isotype Taijing ini, ya, jadi kemudian dia tidak akan terjadi peningkatan yang besar, tidak ada perubahan. Kalau bisa lihat di sini, kalau dia mengadakan tadi pematangan, dia akan meningkatkan afinitasnya. Sedangkan kalau di sini dia akan juga apabila tadi terjadi isotype switching ini tadi, setiap isotype itu akan berperan sebagai set yang akan berbeda-beda lagi fungsinya. Nah, faktor-faktor yang menentukan dari potensi imunogenik dari antigen tersebut, ya, jadi apa saja yang faktor-faktor yang menentukan potensi imunogeniknya antigen tersebut. Antigen tadi bisa menimbulkan respon imun, yaitu adalah derajat dari keasingannya. Jadi tentu saja kalau antigen tersebut merupakan bahan asing yang baru masuk ke dalam respon imun, itu pasti akan meningkatkan respon imun yang lebih tinggi lagi. Kemudian jarak antara relasi hubungan filogenetiknya, jadi kalau misalnya yang kita tahu tadi ya, bisa jadi terjadi proses mutasi, jadi influenza pun itu sudah bisa dengan cepat bisa bermutasi, itu pun juga akan kembali lagi dikenali sebagai antigen baru begitu masuk. Kemudian aksesibilitas dari epitop antigenik terhadap pengenalan respon imun, ya, kemudian rute, jadi jalurnya masuknya antigen tersebut, kemudian dosis antigennya semakin besar atau dia membawa molekul apa, tentunya akan menentukan bagaimana potensi imunogeniknya. Kemudian preferensi dari saluran antigennya, kemudian adjuvan, apakah akan ditambahkan dengan adjuvan. Nah, antibodi itu kalau dikatakan dia berupa protein yang disekresi, dalam hal ini dia akan membentuk protein imunoglobulin dari kata globular jadi bulat ya, jadi globular. Kemudian dia berupa glikoprotein yang dihasilkan oleh sel plasma, di mana itu dia akan mengandung ada dua komponen, yaitu light chain atau L chain dan
A chain atau heavy chain, di mana kalau L chain ini dia akan memiliki 200 asam amino, kemudian ini adalah ada dua pasang, karena ada dua berarti pasang ya, 400 berupa 400 asam amino. Keduanya ini diikat oleh disulfida. Yang mana dikatakan tadi ini, saya lihat dulu, saya jelaskan dulu ini. Jadi distribusi antibodi tadi, kalau di awal sekali yang digambar grafik tugas kalian itu Ibu sudah jelaskan bahwa antibodi itu ada dalam dua bentuk, yaitu berupa antibodi yang diikat oleh membran yang ada pada permukaan sel B, yaitu kemudian dia bisa berfungsi sebagai reseptor antigen. Ya, di beberapa contoh video tadi sebelumnya kalian bisa melihat bahwa dengan dia memiliki reseptor, dia bisa mengenali semua jenis molekul antigen. Ya, beda dengan sel T. Kalau sel T hanya mengenali bagian peptida. Kalau ini reseptor antibodi sel B ini dia bisa mengenali semua dari antigen. Kemudian dalam bentuk kedua adalah dia berupa antibodi yang sekret, yang disekresikan dalam bentuk larutan ya. Itu kemudian dia setelah dia dilepaskan oleh sel plasma, dia akan berada dalam sirkulasi, bisa dalam jaringan, mukosa yang kemudian akan berfungsi untuk mengikat antigen, menetralkan toksin dan mencegah masuk atau menyebarnya patogen. Antibodi ada dalam biologi fluid atau cairan biologi di seluruh tubuh, dalam darah, dia ada di dalam serum. Oleh karenanya kalau kita mau mengetes antibodi dari seseorang itu pasti akan tidak menggunakan sel plasma, tidak mengambil dari sel sel darah merahnya ya, tentunya sel darah merah tadi itu retrositnya itu harus diendapkan dulu, disentrifugasi sampai dia menghasilkan serum atau plasma darah, karena antibodi itu akan berada dalam serum. Nah, struktur umum antibodi yang tadi disebutkan di depan, dia terdiri atas L chain, dan kemudian heavy chain. Heavy chain itu yang ini, dari sini ke sini, ini ke sini. Tadi kan disebutkan ada dua ya, ada dua, satu, dua, kemudian ini light chain-nya, ini light chain-nya. Nah, kalian nanti bisa melihat di bagian, kan ini seperti menggarpu ya, menggarpu. Jadi di bagian ujung sini, yang ini, yang kalian bisa lihat di sini ini, yang bagian di sini ini adalah tempat peletakannya tadi, antigen ya. Jadi di sini berupa reseptornya tadi. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, kalau di sini ada dikatakan iodotype. Jadi iodotype ini adalah seperti penanda pada antibodi tersebut yang kemudian ini bisa digunakan sebagai penanda pada saat uji ELISA, tes ELISA dengan adanya iodotype ini, karena dia bisa mengetahui penanda begitu dia sudah mengikat antigen. Nah, semua antibodi itu memiliki karakteristik struktur dasar yang sama, tetapi akan menghasilkan variasi yang hebat pada region yang mengikat antigen. Antibodi itu memiliki core, struktur inti yang simetris terdiri atas dua light chain, ya. Ini dua light chain-nya. Ini light chain, ini light chain. Nah, kemudian dan dua heavy chain yang identik. Nah, dua heavy chain. Dan kemudian dua-duanya ini akan disatukan oleh ikatan disulfida ya. Heavy chain dan light chain ini memiliki amino terminal variabel V, ya amino terminal V dan karboksi terminal konstan atau C, ini C dengan V ya. Nah, kemudian V region akan berpartisipasi pada pengenalan antigen dan C region pada heavy chain akan memediasi fungsi efektor. Ini bagian C region, ini bagian C region ya, karena dia akan berfungsi sebagai mediator fungsi efektor ya. Ini bagian konstan, bagian C region, kemudian di sini bagian V region. Nah, kita bisa melihat struktur, kita membahas dulu struktur V region. Dalam hal ini kaitannya dengan penyekatan antigen.
Perbedaan sekuens antar antibodi itu menentukan spesifitasnya terhadap antigen. Ditentukan oleh 3 stretches, yaitu bentangan, usungan, geliat pada masing-masing light chain dan heavy chain. Stretches berbeda-beda antar antibodi disebut hypervariable region. Jadi karena berbeda-bedanya gaya rentangannya tadi itu juga disebut dia sebagai hypervariable region. Hypervariable region ini berfungsi untuk ikatan antigen dan antibodi, terdiri atas 3 daerah CDR, complementary determinant region, ya. Saya perlihatkan kembali. Ini, jadi bentangannya tadi antara ini dengan ini, ya, itu disebut hypervariable region. Jadi apa namanya? Jadi karena dia sini bisa memediasi sebagai fungsi efektor. Nah, ikatan tadi ini terdiri atas 3 CDR, ya, hypervariable tadi. Ya, di sini dia akan memiliki 3 CDR. Nah, bagian daerah hypervariable region ini, pada ujung antibodi H dan L chains, ada daerah di mana untaian asam amino sangat bervariasi untuk antibodi yang berbeda, sehingga dapat berikatan dengan berbagai antigen. Karena terdapatnya tadi ini, pada ujung H dan L chains tadi itu, ada di daerah di mana untaian asam amino sangat bervariasi untuk antibodi yang berbeda, sehingga dapat berikatan dengan berbagai antigen. Karena memilikinya minuman ini, jadi kemudian dia akan bisa mengenali banyak jenis antigen. Daerah ini disebut juga sebagai CDR, complementary determinant region, sekarang menentukan struktur dari antigen binding site. Struktur region kaitannya dengan fungsi efektor, karena dia ada di bagian bawah, istilahnya pemegang bawahnya. Jadi kemudian kita tahu bahwa molekul antibodi itu dibagi atas kelas isotype dan subkelas atau subtype yang berdasar perbedaan struktur heavy chain-nya. Jadi struktur yang membedakan antibodi tadi itu ya di sini dari struktur heavy chain-nya, ya. Ini yang jadi semua antibodi itu modelnya bisa seperti ini, tapi yang membedakan fungsinya itu adalah dari bagian heavy chain-nya. Nah, kemudian perbedaan isotype dan subtype ini akan menunjukkan perbedaan fungsi. Molekul antibodi fleksibel sehingga memungkinkan mengikat antigen dalam array atau konfigurasi yang berbeda. Ada 2 isotype light chain, yaitu kappa dan lambda. Jadi kita bisa lihat gimana katakan ini, ya. Nah, isotype dari antibodi tadi, jenis-jenis isotype-nya atau kelas dari antibodi itu kita tahu terdiri atas 5 kelas, ada 5 isotype, IgA, IgD, dan kalau mau lebih gampang menghafalnya GAMD, ya. GAMDE, GAMD. GAMD, jadi AGA, AGD, AGA, AGG, AGM. Ya, kemudian kita bisa melihat tadi di depan bahwa dia pun bisa, karena perbedaannya tadi strukturnya, dia bisa terbagi atas subtypes atau subkelasnya lagi. Bisa berupa AGA 1, AGA 2, ini komponennya dia seperti ini. Dia fungsinya dia akan terdapat pada imunitas mukosa. Jadi dia banyak terdapat pada yang mengandung banyak mukosa, bisa ada pada mata, air mata, lendir, mulut, ya. Jadi dia banyak tersebar di situ ini antibodi ini. Nah, IgD ini dia sebagai sel B naif, reseptor antigen sel B naif, ya. Jadi dia berupa, dia akan begitu dia dibentuk di sel dibentuk di sum-sum tulang, begitu dia menjadi mature sel B, dia akan membentuk reseptor. Jadi 2 reseptor yang dihasilkan dari antibodi ini itu adalah IgD dengan IgM, ya. Jadi ini IgD, IgD dan IgM, ya. Bisa lihat naif sel reseptor dengan IgD dengan IgM. Nah,
Kita bisa melihat yang lainnya adalah IgE, dia tidak memiliki subtype, modelnya dia seperti ini. Dia fungsinya adalah untuk melawan parasit, cacing-cacingan, dan juga sebagai perantara alergi. Jadi hipersensitivitas. Jadi kalau respon alergi tadi itu dia akan meninggi, antibodi IgE-nya itu akan meningkat. Ya, dia akan meningkatkan karena memang reseptornya itu sangat khusus untuk mengenali parasit dan kemudian bahan-bahan alergik. Jadi kalau asma itu juga termasuk ke dalam IgE-nya meningkat. Nah, kemudian komponen ini adalah IgG dulu. IgG ini adalah biasanya IgM pada reaksi infeksi, penyakit-penyakit infeksi, itu selalu ditandai adalah titer antibodi IgM-nya yang meningkat duluan, kemudian akan disusul oleh IgG. Karena IgG ini adalah yang paling punya kekuatan besar sebenarnya, karena dia bisa melangsungkan opsonisasi, yaitu adalah proses melapisi antigen dengan proteinnya, kemudian dia akan mengaktifkan komplemen. Kita akan membahas di penjelasan berikutnya di video selanjutnya adalah komplemen. Kemudian dia akan meningkatkan ADCC, antibody dependent cytotoxicity, dan kemudian juga ini IgG ini akan banyak didapatkan oleh bayi neonatal ya yang masih ada dalam janin. Jadi ternyata sistem kekebalan dari ibu itu bisa diturunkan atau disalurkan ke fetal atau janin neonatalnya itu melalui plasenta ya, melalui plasenta. Kita bisa melihat yang paling kuat tadi polivalensinya, interaksi afiditas antigen antibodinya itu kuat karena IgM ini memiliki 5 tangan pentamer, dan kemudian dia bisa dikatakan reseptor yang sangat baik ya selain dengan IgD. Saya kembali lagi ingatkan ya, jadi yang mana tadi pada saat di awal-awal kan seperti ini ya, di awal-awal tadi setelah dia dibentuk dari sumsum tulang, begitu dia menjadi yang limfosit sel matang, ini sudah ada reseptornya tadi. Ini bisa berupa reseptor IgD dan IgM ya. Jadi sudah langsung ada reseptornya yang dia bisa langsung berfungsi, dia bisa langsung bekerja karena dia ada pada dia akan kemudian bersirkulasi dalam saluran darah. Jadi antigen mana yang sesuai dengan reseptor ini itu kemudian akan diikat. Setelah ada yang sesuai antigen tadi ini ada yang sesuai dengan reseptor dari sel B-nya, dia kemudian akan membawanya juga ke ke sel B yang aktif tadi ya. Ingat video sebelumnya tadi bahwa dia kemudian akan setelah sel T aktif dia bisa mengenali, karena kita tadi ingat ya keterbatasannya sel T tadi itu hanya bisa mengenali bagian peptida, dengan kemampuannya dia bisa memproses antigen tadi itu sampai kemudian ini bisa dikenali oleh sel T. Kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, kita akan membahas satu-satu kelima antibodi tadi, immunoglobulin tadi. Jadi dikatakan IgG ini sebagai paling utama karena tadi dia lebih mudah masuk ke ekstravaskular, kemudian utamanya dia untuk mengatasi toksin bakteri dan berikatan dengan mikroorganisme sehingga mudah difagositosis, dan kemudian dia bisa mengaktifkan komplemen jalur klasik. Jadi kalau sebenarnya reaksi imun itu sangat lebih hebat lagi apabila antibodi dibantu oleh sistem komplemen. Komplemen itu juga berupa protein yang kemudian dia tidak bisa aktif kalau tidak ada proses pengaktifan dulu. Jadi dengan adanya IgG ini dia kemudian akan memanggil bala bantuan yaitu komplemen, jadi dengan melalui jalur klasik, dan kemudian dia akan berperan dalam ADCC atau antibody dependent cytotoxicity dan bisa menembus plasenta dan mukosa usus. Jadi ini pun juga dia makanya disebut sebagai IgG yang utama, imunoglobulin yang paling utama. Jadi tadi ini bisa juga dari plasenta tadi, juga bisa kalau misalnya
Iya, IgG dari pusat dari ASI tadi, makanan ya, dari makanan dari usus, dari kemudian dia membawa tadi dia sudah diikat oleh IgG, dari kan kita tahu makanan yang kemudian akan diubah oleh hormon sampai dia berubah menjadi ASI ya, dan kemudian dia bisa menembus dari mukosa usus ini tadi sampai kemudian makanya dikatakan ASI itu dia merupakan kekebalan alamiah karena dia memang memiliki reseptor IgG. Ya, dia sudah memiliki antibodi IgG. Nah, kemudian IgA ini adalah antibodi natural yang paling alamiah. Karena apa? Dia banyak terdapat pada sekresi ya, mukus ya, sekresi usus. Jadi dia banyak terdapat ada air liur, air mata, cairan rongga hidung, keringat, kolostrum, cairan sekresi paru, cairan genital uriniria, dan cairan saluran cerna. Dia pun dalam bentuk sekretori. Nah, disintesis secara lokal oleh sel plasma, mengikat antigen terlarut dalam umen usus. Dia juga bisa memicu aktivasi komplement, jadi sama dengan IgG tadi, IgG tadi. Kemudian terdapat juga dalam plasma sebagai IgA monomer yang hanya berfungsi menetralkan antigen. Nah, jadi satu jenis antibodi itu memang sudah dibagi-bagi tugasnya ya. Nah, bisa dilihat tadi bagaimana sekresinya tadi dari IgE ke lumen usus ya. Jadi dia juga dengan kemampuannya bisa menembus lumen sel mukosa usus. Nah, kemudian kita bisa melihat AGM. AGM di sini merupakan AG yang immunoglobulin yang berespon dini karena berfungsi sebagai reseptor sel B. Jadi ingat tadi ada dua jenis reseptor sel B, yaitu AGM dengan IgM dengan IgD ya. Nah, kemudian dengan karena dia sebagai paling awal mengenali antigen, kemudian responnya itu paling tinggi pada awal-awal penyakit. Jadi IgM ini biasanya mendahului IgG muncul, jadi IgM dulu meningkat antibodinya, kemudian diikuti oleh IgG. Afinitasnya rendah, tetapi ikatan afinitasnya kuat, walaupun dia daya ikatnya rendah, tapi kemampuan mengikatnya itu kuat karena pentamernya mengikat seperti kepiting, jadi seperti capit kepiting cara mengikatnya ya. Nah, ini bisa melihat di sini. Jadi kalau ini sel B tadi, dia di sel B yang sudah dibentuk dari sel sumsum tulang tadi itu, begitu dia sudah menjadi mature sel B, dia akan dilengkapi oleh reseptor IgM dengan IgD. Ini sama juga tadi IgM IgD. Jadi dia pun juga berupa IgD dan IgM ini bekerja sama dalam aktivasi dan penekanan limfosit. Tidak banyak berperan karena waktunya cuma singkat, yaitu 2 hari 8 jam saja ya. Kemudian dia ya. Jadi dia bisa mengikat antigennya dia seperti ini dengan membentuk pentamer. Nah, konsentrasi kalau IgE ini terdapat dalam konsentrasi yang serum rendah, dia difiksasi dengan afinitas tinggi dalam waktu yang lama pada sel mastoid. Jadi dikatakan dia juga sebagai IgE ini dia bisa ada pada sel inet atau non spesifik karena dia terpapar dengan sel mastoid, yaitu sel fagosit ya, sel mast. Sel mast ini memang diciptakan memang punya fungsi khusus, yaitu khusus mempapar membantu IgE dalam hal ini melepaskan amin vasoaktif dan sitokin, dalam hal ini dia melepaskan histamin ya. Jadi oleh karenanya kalau misalnya tubuh kita yang terpapar dengan alergen, bahan-bahan alergen seperti tadi debu atau serbuk sari dari bunga yang alergi bunga, itu akan kemudian menyebabkan IgE ini akan mengikat sel mast sampai kemudian sel mastnya ini mendegranulasi atau melepaskan histamin. Oleh karenanya orang yang alergi itu akan meningkat produksi histaminnya yang kemudian akan memberikan banyak respon seperti gatal-gatal, memerah ya.
Jadi oleh karenanya ya, kalau dokter-dokter itu mengetahui penyakit itu ada berupa alergi, gejalanya berupa alergi, makanya akan diberikan obat berupa antihistamin untuk menurunkan produksi histaminnya ya. Nah, kemudian bagaimana sintesisnya, pemasangan dan ekspresi dari molekul IgM. Sel B aktif itu berarti dia akan menghasilkan antibodi ya. Maturasi sel B dari bone marrow atau sumsum tulang awal disertai perubahan spesifik dari ekspresi gen Ig. Saya rasa ini sudah berulang-ulang Ibu sampaikan tadi bahwa sel B mature ini akan mengekspresikan membran IgM dan IgD yang merupakan reseptor yang akan menerima pertama kali antigen yang sesuai untuk menginisiasi aktivasi sel B ya. Dan kemudian begitu sel B-nya aktif, dia akan berarti menghasilkan antibodi. Jadi di reseptornya tadi ini belum ada antibodi yang disekresikan ya, dia baru bisa berupa reseptor yang kemudian akan membawa antigennya tadi untuk lebih cepat aktif supaya bisa dibantu oleh sel T yang bisa mengenali kemudian mengaktifkan sel B. Dari sel B yang kemudian akan menghasilkan antibodinya. Nah, ini bagiannya tadi, karena dia heavy chain-nya tadi ini merupakan daerah transmembran region ya, transmembran region. Nah, ini adalah proses bagaimana ekspresi dari imunoglobulin bersamaan pada saat limfosit ini dimatangkan. Ya, ini tahap pematangannya. Begitu dia masih ada di sumsum tulang seperti ini, kemudian masuk ke proses menuju, tapi masih dalam sumsum tulang ya, dia dikatakan sebagai pre-sel B. Ya, kalau dia berarti di sini dia sudah masih dalam tahap mulai terbentuk alpha heavy chain-nya dan beta reseptor sel B-nya ya. Kemudian setelah itu dia dikatakan immature sel B, kemudian sudah ada membran IgM, kemudian begitu dia sudah menjadi mature cell, berarti dia sudah meninggalkan sumsum tulang, berarti dia sudah akan menjadi sel B yang matang. Di situ kita bisa lihat bahwa sudah ada terdapat membran IgM dengan IgD. Sudah ada membran IgM dan IgD. Dan kemudian begitu ada antigen yang aktif, kemudian mengaktifkan, ini kan dia dikatakan sebagai sel naif ya, yang tidak terpapar oleh antigen. Begitu dia aktif, artinya sudah ada respon imun di situ, dia kemudian akan mensekresikan antibodi. Ini tadi kompleks antigen dan antibodi. Nah, ya, bagaimana tadi kalau zona ekuivalensinya dengan ini berarti dia kompleksnya sangat lebih besar. Kalau kompleks antigennya tadi polivalen ya, polivalen dia seperti ini. Dan afinitasnya pun juga sangat kuat untuk mengikat antigen. Nah, setelah tadi kalian melihat yang tadi itu, jadi kita bisa kemudian dengan membandingkan video materi sebelumnya, kalian sudah bisa membandingkan dari melihat ciri-ciri sel T dan sel B tadi dengan melihat perbandingan keduanya. Yaitu kita bisa tahu bahwa sel T dengan sel B dari tempat pematangan dia sudah berbeda, bahwa sel T begitu meninggalkan sumsum tulang dia akan dimatangkan di timus, sedangkan sel B tetap akan dimatangkan di sumsum tulang. Kemudian reseptor antigen untuk sel T dikatakan sel T reseptor atau TCR, kemudian reseptor untuk antigen pada sel B itu antibodinya reseptor yang sel IgG dan IgD tadi. Kemudian MHC untuk pengenalan, sel T membutuhkan MHC, sedangkan antibodi tidak membutuhkan MHC untuk pengenalan. Ya, kemudian petanda-petanda pada permukaan sel T kita sudah tahu ada TCR, kemudian ada CD4 ya, klaster diferensiasi 4 yang akan dikenali oleh T helper, kemudian CD8 yang ada pada penanda permukaan sel T sitotoksik ya.
Ini harus kalian hafal ini. Kemudian kalau pada sel B, penandanya, penanda permukaannya berupa EG permukaan, bisa berupa CD21, 19, 20, dan 21. Kemudian ada berupa CD79. Nah, lokasinya ini sel memori pasti dua-duanya ada. Kemudian lokasi utama dalam lokasi utamanya dia ada di dalam folikel. Kemudian fungsi utama pada sel T itu adalah proteksi terhadap mikroba ekstraseluler. Dia memproteksi mikroba ekstraseluler ya ini. Jadi kalau kemudian proteksi terhadap mikroba intraseluler, nah ini sel B. Jadi kalau tadi sudah ada jenis antigen yang memang dia hidupnya di dalam permukaan, di dalam jaringan, ya intraseluler artinya yang banyak fungsi utamanya itu adalah sel B ya. Nah, karena sel T ini memang butuh kerjasama dengan sel B. Nah, kemudian produk yang dihasilkan untuk mengaktifkan sel T tadi itu yaitu adalah dihasilkan T helper 2, kemudian ada interleukin 4, interleukin 5, interleukin 6, TC periforin, sedangkan kalau sel B itu menghasilkan produk berupa antibodi. Sel B-nya akan menjadi berupa sel plasma yang akan mensekresikan antibodi. Nah, di sini kita bisa melihat ringkasan yang paling utama adalah bahwa antibodi berupa imunoglobulin tadi itu merupakan famili dari glikoprotein dihasilkan sel B dalam bentuk membran atau sekresi. Membran ini akan berfungsi sebagai reseptor yang memediasi aktivasi sel B oleh picu antigen. Ya, sekresi antibodi berfungsi sebagai mediator dari spesifitas respon imun humoral yang melibatkan berbagai mekanisme efektor untuk mengeliminasi antigen. Ya, jadi ini kita bisa melihat bahwa semua antibodi memiliki struktur umum berupa dua heavy chain. Pada umumnya dia sama, yang membedakan variasinya itu adalah bagian heavy chain-nya. Tiap leg chain-nya berikatan dengan satu heavy chain. Tiap chain memiliki dua atau lebih IG domain dari 110 asam amino yang sekuensial dan diikat oleh interchain akan dihubungkan oleh ikatan disulfida. Ya, jadi region dari heavy chain dan leg chain ini masing-masing memiliki 3 hipervariabel CDR yang terpisah yang mengandung 10 asam amino yang terakit spesial untuk membentuk antigen containing set dari molekul antibody. Ya, jadi dengan adanya CDR inilah yang kemudian akan menyebabkan antibody tadi itu memiliki banyak jenis reseptor yang kemudian bisa mengenali banyak jenis antigen. Antibodi diklasifikasi atas isotype dan subtype yang didasarkan atas perbedaan heavy chain-nya, garpu-nya, ya, pegangannya, dan terdiri atas 3 atau 4 EG domain. Ya. Kelas dan subkelasnya memiliki perbedaan fungsional. Kelas utama yaitu disebut GAMD, 5 kelas tadi GAMD, GAMDE, dengan light chain bisa kappa atau lambda. Kebanyakan fungsi efektor dari antibodi dimediasi oleh shear region dan heavy chain, tetapi ini hanya bisa berlangsung jika ada picuan dari adanya antigen diikat oleh antibodi ya. Jadi kalian harus mengetahui tadi perubahannya sel dari statusnya dia naif, kemudian menjadi sel efektor dan terakhirnya adalah menjadi sel memori. Antigen adalah substansi yang spesifik diikat oleh antibodi atau TCR ya. Bisa dia diikat oleh reseptor antibodi, juga bisa diikat oleh reseptor sel T. Yang diikat oleh antibodi itu sangat bervariasi, bisa berupa karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Tetapi yang bisa diikat oleh reseptor sel T ini hanya berupa antigen peptida ya. Nanti saya akan sharekan videonya supaya kalian bisa berulang-ulang mendengarkan video ini sambil melihat videonya ya. Nah, beberapa perubahan struktur antibodi yang dibuat oleh satu kelompok sel B bisa terjadi selama perjalanan respon imun. Sel B mulai menghasilkan hanya membran bond EG, selanjutnya pada sel B aktif dan plasma sel dihasilkan soluble EG ya. Jadi perbedaannya tadi dengan adanya isotype switching ya.
Perubahan pada si region tanpa berubah pada P region adalah dasar isotype switching yang merubah fungsi efektor tanpa berubah spesifitasnya. Poin mutasi pada P region akan mengakibatkan meningkatnya afinitas terhadap antigen bersangkutan. Jadi kalau antibodi itu tadi mau ditingkatkan afinitas mengikat antigennya itu, dia akan selalu mengadakan pematangan ya, pematangan afinitas dengan cara mengisotype, mengubah bagian heavy chain-nya, jadi dengan saat itu dia akan meningkatkan lagi kemampuannya, jadi kayak isi amunisi ya, mengisi amunisi reseptornya. Ya, seperti Abbas, demikian video-videonya tadi akan Ibu share ke grup, dan kalian bisa mengulang-ulangi kembali video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa lanjutkan diskusi di Classroom ya setelah mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.